Melihat peninggalan sejarah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Candi Tegowangi, sebuah candi yang tidak selesai dibangun pada masanya hingga saat ini. Kita mengawali perjalanan dari Simpang 4 Papar, Kediri. Kupacu terus sepeda motorku ke arah timur menuju kota Pare. Namun, Pare bukanlah tujuan kita. Akan tetapi tujuan kita adalah Desa Tegowangi yang ada di Kecamatan Plemahan, Kediri. Susuri terus jalanan penghubung antara Papar Pare ini, melewati perkampungan dan persawahan di sepanjang kanan kiri jalan. Konon, katanya jalan ini sudah ada sejak era Majapahit. Setibanya di pertigaan Desa Tegowangi, aku ambil arah ke kiri sesuai petunjuk jalan menuju keberadaan candi. Kurang lebih 1,5 km dari pertigaan ini. Inilah lokasi Candi Tegowangi. Tempatnya luas, teduh, dan adem karena banyak pohon merindang di tepi area candi. Luas area situs Purbakala ini sekitar 2,2 hektar dengan bangunan candi utama berada tepat di tengahnya. Candi Tegowangi ini secara administratif terletak di Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Menurut kitab Pararaton, candi ini merupakan tempat pendarmaan Brema Tahun, sedangkan dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Brema Tahun meninggal tahun 1310 Saka atau sekitar tahun 1388 Masehi. Menurut versi kitab Negara Kertagama, Brema Tahun adalah Raja Sawardana, suami Indu Dewi alias Bre Lasem, putri dari Raja Dewi dan Wijaya Rajasa. Dari perkawinan itu, lahir Nagara Wardani yang menikah dengan Bre Wirabumi, sang putra Hayam Wuruk, Raja Majapahit ketika itu antara tahun 1351 hingga 1389 Masehi.
Artinya, Brema Tahun adalah besannya Prabu Hayam Wuruk menurut Kitab Negara Kertagama. Kitab ini lebih dipercaya karena ditulis tahun 1365 Masehi saat Brema Tahun masih hidup. Sedangkan menurut Kitab Pararaton, Brema Tahun yang identik dengan Raja Sawardana dalam Pararaton adalah Raden Larang. Istrinya adalah kerabat yang lebih muda kandung dari Hayam Wuruk. Perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan karena istri Bre Wirabumi versi Pararaton adalah putri Raden Sumana alias Bre Paguhan, bukan putri Raden Larang. Kesimpulannya, Brema Tahun adalah ipar dari Hayam Wuruk menurut Kitab Pararaton. Oke, kita kembali lagi ke masalah Candi Tegowangi. Candi ini diperkirakan dibuat pada tahun 1400 Masehi di masa Majapahit karena pendarmaan seorang raja dilakukan 12 tahun setelah meninggal dengan ritual upacara srada. Brema Tahun wafat tahun 1388 dan candi ini diperkirakan dibangun tahun 1400 atau 12 tahun setelah Brema Tahun meninggal. Secara umum, candi ini berdenah bujur sangkar menghadap ke arah matahari terbenam dengan ukuran 11,2 meter persegi dan dengan tinggi 4,35 meter. Pondasinya terbuat dari batu bata, sedangkan batur kaki dan sebagian tubuh candi yang tersisa terbuat dari batu andesit. Bagian kaki candi berlipit dan berhias. Tiap sisi candi terdapat 3 panel tegak yang dihiasi raksasa atau gana duduk jongkok dengan kedua tangan ke atas seperti mendukung bangunan candi. Di atas bagian raksasa jongkok tersebut terdapat tonjolan-tonjolan berukir melingkari kaki candi. Di atas tonjolan terdapat sisi genta yang berhias. Pada bagian tubuh candi, di tengah-tengah sisinya terdapat pilar polos yang menghubungkan badan dan kaki candi. Pilar-pilar itu tampak belum selesai dikerjakan. Terlihat pada pilar di belakang candi terdapat ukiran bentuk 2 manusia yang belum jadi. Di sekeliling tubuh candi terdapat hiasan atau relief yang bercerita tentang Sudamala dengan jumlah 14 panel, 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat, dan 3 panel di sisi selatan. Untuk membaca alur cerita Sudamala pada relief ini, dimulai dari tangga pintu candi ke arah kanan, mengelilingi candi atau berlawanan dengan arah jarum jam. Cerita Sudamala ini mengisahkan ruwatan atau pensucian Dewi Durga atau Betari Durga dari wujud buruk dan jahat menjadi Dewi Uma dengan wujud yang sempurna atau baik. Pensucian itu dilakukan oleh Sadewa, tokoh bungsu Pandawa V dalam cerita Mahabharata. Relief yang berada di Candi Tegowangi itu menceritakan tentang Sudamala. Sudamala itu cerita ruwatan Betari Durga menjadi Dewi Uma. Kondisi Candi Tegowangi atau kondisi relief yang ada itu memang belum sempurna, belum selesai. Tapi yang sudah terpahat itu sudah sempurna. Tentang nilai ruwatnya sudah sempurna. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Dari Dewi Uma itu tadi sampai Dewi Uma itu kan mempunyai kesalahan terhadap Betara dulu. Akhirnya Dewi Uma dikutuk menjadi jelek rupanya dan akhirnya dibuang ke Pasetraan Gondomayit, dan di situ Dewi Uma malah menjadi sakti. Kan
karena kesaktiannya Dewi Uma mendapat gelar yaitu Betari Durga. Dengan cerita yang panjang, Betari Durga itu ingin kembali menjadi Dewi Uma lagi dan harus dikuat oleh Sadewa. Sadewa itu saudara kembarnya Pandawa 5 itu Pak. Di halaman candi terdapat beberapa arca, yaitu Parwarti Ardanari, Garuda berbadan manusia, dan sebuah bangunan perwara di sudut timur bagian selatan atau tenggara, yang konon katanya menurut pakar sejarah, perwara ini rencananya dibangun berjumlah 4. Namun baru dibangun 1 di sudut timur selatan tersebut. Dari cerita yang berkembang di masyarakat, candi ini tidak diselesaikan pengerjaannya karena pada masa itu terjadi perpecahan di Kerajaan Majapahit. Ini bisa dibuktikan dengan pahatan relief yang tidak selesai dan tidak ditemukannya reruntuhan bagian atap candi di sekitar lokasi. Secara keseluruhan, candi ini bercorak Hindu. Ada yang mengatakan penamaan Tegowangi tidak ada kaitannya sama sekali dengan sejarah candi. Tegowangi diambil dari nama desa di mana candi ini berdiri. Ada yang menyebut nama candi ini sebenarnya adalah Kusumapura yang merupakan tempat peribadatan umat Hindu. Saat ini, lokasi ini menjadi destinasi wisata cagar budaya yang terus dijaga, dirawat dengan baik sebagai bukti betapa tingginya peradaban bangsa ini di masa lalu. Oke, sekian dulu jurnal coring kita kali ini. Sampai ketemu di jurnal coring edisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Dari Kediri, Jawa Timur, saya John Agi Siber melaporkan.